kita sudah membahas tentang proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain dan panjang proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Nah, di sini ada soalnya. Diketahui vektor U sama dengan dalam bentuk vektor kolom 1, 2, 2. Kemudian vektor B juga dalam bentuk vektor kolom 3, 4, 0. Tentukan panjang proyeksi vektor U pada vektor V. Kemudian yang B, proyeksi ortogonal vektor V pada vektor U. Maka jawaban untuk soal ini, untuk yang A, panjang vektor P. Gitu ya, sama dengan vektor U dikali vektor V, kemudian dibagi panjang vektor V. Nah, itulah rumus atau cara menentukan panjang proyeksi vektor U pada vektor V. Berarti sama dengan vektor U-nya adalah 1, 2, 2, kemudian dikali vektor V 3, 4, 0. Dibagi panjang vektor V. Panjang vektor V itu adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Sehingga dapat hasilnya, nah kalau kita kalikan, cara mengalikan vektor 1 kali 3 ditambah 2 kali 4 ditambah 2 kali 0. Kemudian dibagi, nah akar dari 3 kuadrat 9 tambah 4 kuadrat 16. 16 tambah 9 25. Sehingga hasilnya adalah 1 kali 3, 3 tambah 2 kali 4, 8. Berarti 8 tambah 3, 11. Kemudian ditambah 0. Jadi jawabnya 11/5. Nah, itulah panjang proyeksi vektor U pada vektor V. Selanjutnya yang B, proyeksi ortogonal vektor V pada vektor U. Nah, berarti yang ditanya di sini adalah vektor V. Nah, kalau di atas ini panjang proyeksi vektor U pada vektor B. Pembaginya adalah panjang vektor V. Nah, sekarang kalau proyeksi ortogonal vektor V pada vektor U, berarti vektor U dikali vektor V dibagi panjang vektor U dikuadratkan dikali vektor U. Sehingga dari sini diperoleh vektor U adalah 1, 2, 2, kemudian dikali vektor V dalam bentuk vektor kolom 3, 4, 0. Dibagi panjang vektor U. Berarti akar dari vektor U 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat dikuadratkan. Kemudian dikali vektor U. Vektor U adalah 1, 2, 2. Nah, sekarang kita kalikan 1 kali 3 tambah 2 kali 4 tambah 2 kali 0. Hasilnya adalah 11. Berarti 11 per, kemudian ini akar dari 1 kuadrat, ya akar dikuadratkan. Berarti tinggallah bilangan di bawah akar. 2 kuadrat 4 tambah 4, 8 tambah 1, 9. Berarti 11 per 9. Kemudian dikali vektor U 1, 2, 2. Maka proyeksi ortogonal vektor V pada vektor U dalam bentuk vektor kolom adalah 11 per 9. Kita kalikan ke dalam 22 per 9. Selanjutnya 22 per 9. Nah, itu dalam bentuk vektor kolom. Nah, dalam bentuk vektor basis, maka proyeksi ortogonal vektor V pada vektor U bisa ditulis dalam bentuk 11 per 9I
ditambah 22 per 9J, kemudian ditambah 22 per 9K. Nah, seperti itulah cara menentukan panjang proyeksi suatu vektor pada vektor lain atau proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Ya, bentuk soal berikutnya. Diketahui vektor A sama dengan dalam bentuk vektor kolom 3, min 4, 7. Kemudian vektor B juga dalam bentuk vektor kolom M, min 2, 1. Nah, jika panjang proyeksi vektor A pada vektor B adalah 7, tentukan nilai M. Jadi, maka jawabnya adalah, nah kita mulainya dari panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Maka cara menentukannya adalah panjang proyeksi vektor A pada vektor B itu sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B. Nah, selanjutnya panjang proyeksi vektor A pada vektor B itu 7. Berarti kita ganti 7 sama dengan vektor A-nya adalah 3 min 4 7 dikali M min 2 1. Panjang vektor B adalah akar dari M kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, sekarang kita kalikan. Berarti 7 sama dengan 3 kali M, berarti 3M. Kemudian ditambah min 4 kali min 2, berarti ditambah 8. Ditambah 7 kali 1. Ya, dibagi akar M kuadrat ditambah 2 kuadrat, 4 ditambah 1 kuadrat, berarti 5. Berikutnya tinggal kita kali silang gitu ya. Berarti 7 akar M kuadrat ditambah 5 sama dengan 3M ditambah 8 tambah 7 berarti ditambah 15. M-nya ada di bawah akar. Maka supaya memudahkan, maka untuk menyelesaikannya kita kuadratkan luas kiri dan luas kanan. Berarti dikuadratkan luas kiri dan luas kanan sama dengan. Maka hasilnya adalah 7 kuadrat dikali M kuadrat ditambah 5. Gitu ya. Akar dari M kuadrat tambah 5 dikuadratkan, maka tinggallah M kuadrat ditambah 5. Kemudian ini 7 kuadrat. Sama dengan, nah kita kuadratkan ini 3M dikuadratkan, berarti 9M kuadrat. 2 kali 3M, kemudian dikali 15. Berarti 2 kali 3, 6. 6 kali 15. Berarti ditambah 6 kali 5, 30. 6 kali 1, 6. Berarti 90M. Kemudian ditambah 15 dikuadratkan. Berarti 225. Kemudian selanjutnya ini kita kalikan 7 kuadrat berarti 49 dikali M kuadrat. Berarti 49M kuadrat. Ditambah 49 dikali 5. Berarti 9 kali 5, 45. 4 kali 5, 20. Berarti 24. Sama dengan 9M kuadrat tambah 90M ditambah 225. 49M kuadrat dikurang 9M kuadrat, berarti 40M kuadrat. Kemudian ini dipindahkan ditambah 90M, berarti dikurang 90M. Selanjutnya 245 dikurang 225, berarti ditambah 20. Sama dengan
0. Nah, selanjutnya kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10, berarti 4M kuadrat dikurang 9M ditambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan, karena koefisien M kuadratnya 4, berarti kita faktorkannya 1/4 kali 4M kemudian kali 4M sama dengan 0. Nah, faktor dari, ya bukan faktor 2 ya, tapi faktor dari 2 kali 4 berarti 8. Faktor dari 8 yang jumlah atau selisihnya 9. Maka jawabnya adalah 8 kali 1. Dijumlahkan 8 dengan 1 hasilnya min 9. Berarti min 8 min 1. Nah, itulah faktor dari 4M kuadrat kurang 9M tambah 2. Berikutnya 0 dibagi 1/4, ya 0 gitu ya, maka tinggalnya ini. Sehingga 4M dikurang 8 sama dengan 0, atau 4M dikurang 1 sama dengan 0. Jadi, ya, 4M kurang 8 sama dengan 0. Berarti 4M sama dengan 8, M sama dengan 8 bagi 4, 2. Kemudian satu lagi, 4M kurang 1 sama dengan 0. Berarti 4M sama dengan 1, maka M-nya sama dengan 1/4. Jadi, agar panjang proyeksi vektor A pada vektor B itu adalah 7, maka nilai M ya seharusnya itu adalah 2 atau 1/4.